Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Bagaimana Pak Sutrisno? Alhamdulillah baik juga Pak Lutfi. Hari ini saya akan melakukan coaching. Kemudian siapa yang nantinya akan di-coaching oleh Pak Lutfi? Betul Pak. Rencananya hari ini saya akan melakukan taktik coaching kepada Pak Susilo. Seperti itu Pak. Baik Pak, sebelum nanti Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, boleh ya Pak? Boleh silakan Pak. Ya, sebelumnya saya izin dulu ini. Kalau nanti saat Bapak itu melakukan coaching, saya akan mengamati percakapan coaching yang Bapak lakukan sesuai dengan rubrik penilaian. Tentunya penilaian tentang coaching, Bapak pastinya sudah memahami ya Pak, bahwa percakapan coaching harus sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kemudian saya juga akan mengamati Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada beberapa yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Pak, silakan. Ya baik, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang spesifik ingin Bapak kembangkan untuk saya observasi nanti Pak? Yang lebih spesifik ini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot agar coach itu lebih berpikir untuk menggali ide-idenya. Ya. Dari kompetensi tersebut, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi lebih spesifik lagi itulah ya Pak. Mengarahkan kunci supaya lebih berpikir untuk menggali ide-idenya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri, baik itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Silakan nanti Bapak untuk memulai coachingnya. Oh iya, saya minta izin untuk mengobservasi pada saat Bapak itu melakukan coaching nanti ya Pak. Oke, baik Pak Trisno. Jadi sebelumnya monggo silakan untuk Pak Trisno jika ingin mengobservasi pada saat saya akan melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih. Tapi sebelumnya saya akan memanggil dulu Pak Susilo untuk kita laksanakan praktek coaching pada ini. Silakan Pak Susilo masuk ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ini bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Gimana Pak Sutrisno? Pak Susilo, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ini Pak Lutfi. Pak Lutfi sehat? Alhamdulillah saya sehat ya. Adakah yang perlu saya bantu hari ini Pak Susilo? Oh iya Pak, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum kita mulai, bagaimana sebenarnya perasaan
menjelang sesi coaching ini ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan pada materi ini? Ya, sebetulnya itu saya sedikit tegang Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan itu membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif. Tentu saya menghargai kejujuran Bapak. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin dibahas yang lebih mendalam pada hari ini? Ada Pak. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siapa? Apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching ini? Ya, di sini saya ingin meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran di kelas. Baik, apakah definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan untuk pertemuan kali ini? Ya, saya ingin bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Ya, bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Ya, saya ingin bisa menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya, begitu Pak. Oh gitu, jadi Pak Susilo itu kepengen menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa gitu. Betul. Ya, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Sehingga saya perlu sesuatu yang yang lebih baik lagi bagaimana. Oh gitu. Apa kira-kira yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Pak Susilo? Ya, ini di sini saya masih kesulitan itu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, ini saya membutuhkan strategi itu untuk mengendalikan siswa yang masih suka berbicara saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Pak. Oke, baik. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Oke, baiklah Pak. Oke. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Kira-kira apa, Pak? Ya, saya pikir karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran, Pak. Oh, seperti itu. Jadi mereka tidak memahami materi pelajaran ya. Jadi kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa tentunya. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar siswa tidak bosan dan nantinya lebih semangat untuk belajar dan bisa memahami materi pembelajaran. Iya, Pak. Saya akan mencobanya. Saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Pak. Oh, gitu, gitu. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa, Pak Susilo, yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang fokus dan mendengarkan dalam pembicaraan. Bagaimana Pak? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Oh iya Pak, ini saya akan melakukannya dengan senang hati. Saya akan mencari ide dan menggunakan referensi dalam penyampaian materi yang baik, mempersiapkan slide, menambah media yang menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya dengan audio, video, kemudian menggunakan poster, gambar, mungkin juga dengan bermain peran gitu ya Pak. Oh, bagus, luar biasa Pak Susilo. Adakah prioritas? Ya, adakah prioritas yang akan Bapak miliki dalam rencana yang akan dilakukan Bapak? Oh iya, mungkin prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih dengan berbagai macam strategi dan metode. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam belajar dan sering latihan itu bisa memahami tentang potensi siswa, itu bisa akan membantu saya itu dalam mengatasi masalah ini, Pak. Iya. Baik Pak Susilo, memberikan dukungan itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Betul.
rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan permasalahan itu dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya mungkin saya berkomitmen Pak itu untuk mempersiapkan materi sebaik mungkin dengan berbagai strategi dan metode pembelajaran, kemudian dengan berlatih dan juga mencari feedback atau umpan balik dari teman ataupun teman sejawat ataupun mentor nantinya Pak. Baik Pak Susilo, siapa dan apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen ini? Ya saya akan meminta bantuan teman, rekan guru ataupun mentor itu untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam mempersiapkan pembelajaran. Saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan untuk diri saya, sehingga nantinya saya bisa berkembang lebih maksimal begitu Pak. Baik, Pak Susilo. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya mungkin saya akan terus berlatih dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran serta mencari feedback dari teman dan atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan pembelajaran yang saya lakukan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam pembelajaran yang efektif nantinya Pak. Alhamdulillah. Kebetulan waktu kita hari ini sudah habis. Saya sangat senang karena Bapak bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Saya harap Bapak bisa kembali fokus dalam melaksanakan kegiatan. Saya tunggu kembali diskusinya karena bisa menambah pengalaman dan wawasan kita semua. Oke, terima kasih juga Pak waktunya Pak. Semoga dalam pertemuan dan percakapan ini Pak bisa istilahnya mendapatkan suatu manfaat, juga mendapatkan keberkahan, pahala dan juga sedang sukses ya Pak. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih untuk hari ini Mas Susilo bisa membantu, saling membantu dalam melakukan solusi. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Susilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Lutfi. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Susilo, ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, tadi saya amati sangat seru sekali ya, apa yang diperbincangkan di sana sungguh luar biasa sekali, ya Pak. Alhamdulillah Pak. Menurut Pak Lutfi, yang sudah dilakukan saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator tercapaian yang disampaikan di awal tadi, Pak? Baik Pak, berdasarkan catatan yang sudah sesuai dengan yang saya buat itu sudah sesuai dengan indikator tercapaian yang saya sampaikan di awal tadi. Pak Susilo sebagai coach juga sudah memunculkan ide-ide, langkahnya sudah mulai jelas, mulai dari awal yang harus disiapkan, dengan siapa mitra pendukungnya, kapan dilakukan, aksi nyatanya juga sudah terlihat jelas seperti itu Pak. Oh iya Pak. Baik Pak Lutfi, menurut hasil pengamatan saya tadi terkait dengan proses coachingnya, kemudian yang Pak Lutfi lakukan bersama beliau Pak Susilo sudah berjalan dengan luar biasa, berjalan dengan baik, tahap demi tahap sudah dilakukan, proses alurnya juga terjadi tadi sudah menggunakan alur yang namanya alur Tirta. Yang kemudian dalam proses menggali Pak Lutfi ini sudah memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang memancing Pak Susilo, memancing Kuci, ya, yang memunculkan ide sehingga Pak Susilo dapat menemukan solusi dari permasalahan Pak Susilo itu tadi. Kucing, ya. Tadi sudah melakukan tindakan atau beberapa hal yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Nah,
kompetensi apa kemudian yang ingin Bapak kembangkan kembali atau mungkin yang akan dieksplor kembali berdasarkan dari apa yang tadi dilakukan oleh Bapak atau coaching yang tadi dilakukan oleh Bapak. Baik Pak, saya akan lebih mengembangkan pertanyaan berbobot Pak, dan lebih mengeksplor sehingga lebih bisa menggali lagi potensi coaching yang tadi disampaikan oleh Pak Susilo, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Ya semoga kedepannya nanti Pak Lutfi dapat atau bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, mungkin lebih juga menggali potensi-potensi dari coaching itu sendiri, sehingga apa nantinya itu bisa berjalan dengan maksimal, berjalan dengan baik, berjalan dengan ya apa yang diharapkan oleh kita semua, gitu Pak. Ya, baik Pak Susilo, terima kasih untuk kegiatan telah membantu kegiatan coaching pada siang hari ini. Ya, terima kasih juga atas waktu yang mungkin diluangkan bersama kami. Semoga ini menjadi nilai ibadah bagi kita semuanya. Semoga nanti ke depannya juga bisa kita tindak lanjuti, kita bisa berbincang-bincang kembali dalam suasana yang mungkin lebih bahagia, lebih gembira lagi, gitu ya Pak. Ya, sekian, terima kasih. Semoga ya tidak ada hal yang mungkin mengecewakan atau mungkin membuat hati kita terluka. Seperti itu Pak. Salam bahagia. Ya, terima kasih Pak.